uang pensiun itu sesungguhnya adalah potongan dari gaji, tidak 100% dari APBN. Kalaupun ada dari APBN, itu adalah cost sharing pemerintah sebagai pemberi kerja, bukan gratisan ASN. Inilah penjelasan Bapak Ibu lebih lengkap bagaimana sebenarnya PT Taspen digugat oleh beberapa anggota DPR sebagai wakil kita di lembaga legislatif. Ikuti terus Bapak Ibu, dan sangat menarik untuk menjadi wawasan kita dalam merealisasikan kita ke depannya. Silahkan diikuti. Forum ini saya mewakili perjuangan dana pensiun para guru, ya, pekerja, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan ASN di tingkatan menengah ke bawah, Pak, bukan pejabat negara. Dan kalau pejabat negara, karena katanya DPR mendapatkan pensiun. Kalau pensiun DPR mau dibatalkan, silahkan. Tetapi ada pensiun jutaan orang yang sebetulnya ini adalah cost sharing dari upah mereka sebagai pekerja dan negara. Dalam konteks negara sebagai pemberi kerja, yaitu pemerintah. Betul, Pak, ya? Uang pensiun itu sesungguhnya adalah potongan dari gaji, tidak 100% dari APBN. Kalaupun ada dari APBN, itu adalah cost sharing pemerintah sebagai pemberi kerja, bukan gratisan ASN hingga mendapatkan. Dalam kesempatan ini, semoga tidak ada lagi pihak-pihak yang mengeluarkan statement seolah-olah para ASN ini, terutama mereka yang bekerja berpuluh-puluh tahun dengan dipotong gajinya tadi, Pak. Ya, ini bukan statement Bapak, tapi saya mereview sedikit. Kami keberatan jika ada yang mengeluarkan statement itu adalah uang negara. Itu hasil keringat para pekerja yang kebetulan adalah pekerja di pemerintahan. Yang kedua, juga betul-betul lebih selektif lagi, Bapak. Karena itu bukan uang APBN. Bukan. Itu adalah potongan gaji. Pak, itu hasil keringat pekerja, Pak. Ya, jadi saya nggak tahu mau fully funded, mau pay as you go, itu juga tidak dijelaskan secara detail kepada masyarakat. Hanya dikatakan ASN menjadi beban negara. Yang mana yang jadi beban negara tuh jangan pukul rata. Mungkin, tetapi apakah ini kan persoalannya harus jelas dipisah nih. Apakah ini persoalannya karena persoalan tata kelola yang harus diperbaiki? Lalu kalau Kementerian Keuangan sebagai pemberi kerja, ini juga Pak, mohon perhatian dari Direktur Utama Taspen beserta jajarannya dan juga teman-teman Komisi 6, juga pimpinan. Apakah ini adalah jalan keluar dari persoalan perspektif yang menganggap pensiunan itu uangnya pemerintah? Apakah jalan keluarnya dengan membentuk lembaga baru? Nah, selain itu Bapak Ibu, ada juga tanggapan dan perhatian dari anggota DPR tentang pelayanan yang dilakukan oleh PT Taspen, di mana banyak keluhan yang kurang baik di dalam pelayanannya pada saat memberikan layanan kepada para pensiunan. Ini ikuti mengenai kinerja Taspen dalam pelayanan masyarakat. Ada permintaan ketika saya kunjungan dan reses, masyarakat ini berharap Pak, Taspen ini harus lebih dekat menjangkau nasabah Pak, konsumennya gitu. Misalnya, jika banyak nasabah asuransi Taspen di Pemda-Pemda, harusnya Taspen itu membuat kantor unit terkecilnya Pak, atau kantor mobile yang bergerak, gitu. Ada mobil yang bisa bergerak harian Pak, yang per hari nasabah itu bisa datang mengajukan klaim atau permasalahannya. Karena ini kan Bapak, kita jasa ya Pak. Masukan masyarakat itu, pelayanan di Taspen ini tidak boleh memakan waktu lama Pak, dan berbelit-belit, bertele-tele.
polis nasabah Taspen, Pak, agar segera diproses dan cepat direalisasikan secepatnya. Secepat mereka membayar polisnya, Pak, gitu, ke Taspen. Jangan seperti banyak kejadian-kejadian yang lalu, Pak, yang mana perusahaan asuransi itu ingkar janji, Pak. Sehingga banyak keluhan-keluhan tentang perusahaan asuransi gitu. Jadi ketidakpercayaan itu jangan sampai terjadi di perusahaan Taspen Asuransi Indonesia ini, milik pemerintah gitu. Soal corporate Itu culture, yang, Pak. Saya berharap agar kita ini melayani para nasabah itu bukan seperti orang yang mengemis, Pak. Ya, banyak sekali orang yang berurusan dengan Taspen itu seolah-olah mereka datang minjam kredit. Padahal kan mereka ngambil haknya, Pak. Tolonglah mereka diperlakukan dengan dignity, Pak. Apalagi pensiunan-pensiunan, Pak. Jangan diperlakukan seperti orang mengemis BLT, Pak. Ya, ini saya kira harus dilakukan penyegaran kembali terhadap paradigma orang-orang di Taspen, Pak. Karena saya banyak mendapat keluhan kalau udah urusan dengan Taspen itu lebih sulit dari urusan dengan asuransi, Pak. Ya, jadi seolah-olah kita mau mengemis barang gitu, minta pinjaman gitu. Saya Ya, saya melihat kira beberapa itu, Pak. waktu lalu terjadi keterlambatan pembayaran gaji, Pak. Pensiun PNS yang melalui PT Taspen. Ini bagaimana, Pak, kelanjutan dari pemberitaan ini? Mungkin bisa dijelaskan juga ya. Selain masalah keterlambatan gaji, berbagai pengguna juga mengeluhkan masalah autentikasi, Pak, untuk melakukan klaim gaji secara online. Menurut info ya, yang terjadi karena sistem Taspen tidak mampu menangani keseluruhan klaim gaji melalui autentikasi online. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin mengkonfirmasi, Pak, sejauh apa Taspen menerapkan digitalisasi yang maju. Saya yakin semua asuransi sekarang sudah canggih, Pak. Mudah-mudahan ini juga Taspen bisa menggambarkan seperti apa. Terhadap juga beberapa hal, kita tahu Bank Indonesia saja bisa sampai mendapatkan masalah keamanan cyber. Ini kita harapkan juga PT Taspen ini sejauh mana, Pak, dalam rangka khususnya mengamankan uang-uang nasabah itu yang nilainya tadi cukup sangat besar, Pak. Saya sedikit dan teman-teman itu sedikit tergelitik, Pak, dengan pernyataan ada berita dari Kementerian Keuangan yang katanya ingin membentuk sendiri lembaga lembaga pengelola dana pensiun. Ya, ini tolong dijelaskan apakah Bapak pernah berdiskusi atau diajak berdiskusi oleh Kementerian Keuangan dalam rencana ini, Pak. Ya, di sini dikatakan bahwa bisa saja oleh Taspen, bisa yang lain, dan penjelasan di sini dikatakan bahwa dana pensiun itu dari APBN, padahal kan pemahaman kita itu dari gaji PNS, iuran yang dipotong dari penghasilan mereka, Pak. Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, dengan keputusan MK, ya? Dan apakah di luar negeri ada seperti itu, Pak, benchmarkingnya? Ya, kalau tentara oke lah, tetapi kalau PNS apakah ada yang memang itu dikelola oleh negara sendiri? Ya, artinya kan sangat rentan ketika revenue negara berkurang atau terjadi krisis, kan hidupnya PNS ini juga jadi dalam masalah gitu. Ini tolong juga Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini mencerahkan, memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu para pensiunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.